Hadis Arba'in yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami ini, sesuatu yang bukan dari urusan tersebut, maka dia tertolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Imam Muslim, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut urusan kami, maka dia tertolak. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu perkara yang baru yang tidak ada hubungannya dengan agama, perintah agama, maka dia tertolak atau tidak diterima. Di dalam kitab Fathul Mubin Syarah Hadis Arba'in yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan bahwa apabila suatu perkara yang baru tersebut disokong ataupun berada di dalam dalil-dalil umum dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, maka perkara tersebut tidak tertolak. Adapun perkara yang baru yang tidak memiliki dalil-dalil umum sehingga perkara tadi bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tentu inilah yang tertolak. Oleh karena itu, salah seorang ulama Mesir, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, berkata bahwasanya man ahdatha fi amrina hadha ma huwa minhu fala yurad. Kata beliau, siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam urusan agama, tapi perkara tadi tidak bertentangan dengan agama, artinya disokong oleh dalil-dalil umum, maka perkara tersebut tidak tertolak. Mari kita lihat perkataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwal bid'atu dhallah wa ma uhditha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dhalika fahuwal bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i berkata, suatu perkara baru yang menyalahi kitab Al-Quran ataupun sunnah, ataupun menyalahi ijma', ataupun menyalahi athar, maka dia adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan suatu perkara yang baru, perkara itu baik, yang tidak menyalahi sesuatu pun dari Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun asar, maka dia adalah bid'ah yang terpuji atau bid'ah mahmudah.
Mari kita lihat beberapa contoh yang ada, di antaranya yang dilakukan oleh para sahabat. Di dalam hadis Imam Bukhari, di sana diceritakan bahwa ketika terjadinya perang Al-Yamamah, di mana para sahabat, para hafiz, penghafal Al-Quran banyak terbunuh dan meninggal. Kemudian Sayyiduna Umar pergi menemui Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Sayyiduna Umar mengatakan kepada Sayyiduna Abu Bakar agar beliau dapat mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, dikumpulkan Al-Quran tersebut menjadi suatu mushaf. Kemudian Sayyiduna Umar berkata, wa kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata, wallahi huwa khairun. Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Dan Sayyiduna Umar terus memberikan masukan, memberikan nasihat kepada Sayyiduna Umar agar dapat mengumpulkan Al-Quran tersebut menjadi mushaf. Terus memberikan masukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati Sayyiduna Umar untuk menerima usulan tersebut. Kemudian setelah usulan tadi diterima, Sayyiduna Umar pergi menemui seorang sahabat, Sayyiduna Zaid bin Sabit, agar beliau dapat mengumpulkan Al-Quran, mencatat wahyu Al-Quran tersebut di dalam mushaf. Awalnya Sayyiduna Zaid bin Sabit juga tidak menerima hal tersebut karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi Sayyiduna Umar mengatakan bahwasanya itu adalah perkara yang baik, sehingga Al-Quran tersebut dapat dikumpulkan. Inilah contoh yang dilakukan oleh para sahabat, meskipun tidak ada perintah Nabi, tapi mereka berpikir apabila Al-Quran tidak dihimpun di dalam mushaf dan hanya mengandalkan hafalan, maka dikhawatirkan generasi setelah sahabat tidak dapat membaca Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Kemudian contoh berikutnya masih dilakukan oleh Sayyiduna Umar, di mana beliau mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyiduna Umar melihat para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid melaksanakan sholat tarawih. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabat tersebut agar mereka melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah yang diimami oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan beliau berkata, ni'matul bid'ati hadihi.
sebaik-baik bid'ah inilah. Kita mengetahui Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Namun di masa Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Tentu ini tidak menyalahi kaedah agama, karena sholat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apabila ada suatu perkara yang baru yang ada di zaman kita, namun tidak menyalahi dalil-dalil umum ataupun kaedah-kaedah syariat, maka perkara tadi bukanlah bid'ah yang sesat. Namun jika dikatakan bid'ah, itu adalah bid'ah yang terpuji, yang tidak menyalahi syariat. Bahkan telah dijelaskan juga oleh para ulama, seperti halnya tahlilan. Tahlilan itu adalah berisi zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disokong dengan dalil umum di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tentunya zikir yang banyak ini tidak terikat oleh waktu. Maka orang melakukan tahlil itu adalah zikir, masuk ke dalam kaedah umum ataupun dalil umum, yaitu zikir yang banyak. Begitu juga membaca Yasin, itu tidak menyalahi agama, karena masuk ke dalam dalil umum. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, dan Yasin adalah ayat Al-Quran. Inilah yang telah dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita tidak mudah menilai suatu amalan itu adalah bid'ah yang sesat. Adapun perkara yang tidak ditopang oleh dalil umum ataupun kaedah-kaedah syariat, contohnya sholat zuhur 5 rakaat, ini tentu menyalahi agama. Atau berpuasa wajib pada bulan Muharram, contohnya, selain bulan suci Ramadan, ini menyalahi kaedah agama, karena puasa yang wajib itu adalah di bulan suci Ramadan. Atau sholat yang wajib menjadi 6 waktu atau 6 kali sehari semalam, ini menyalahi kaedah agama, karena sholat wajib itu 5 waktu sehari semalam. Begitulah contohnya yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah, yang tidak disokong oleh dalil-dalil umum atau menyalahi kaedah-kaedah